Hai teman-teman, Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa sharing ke teman-teman semua mengenai dunia budgeting. Teman-teman semua gimana? Udah pada budgeting? Biasanya aku upload video budgeting itu sebelum awal bulan, tapi buat kali ini aku rada telat karena memang jadwal yang padat. Kemarin kesehatan aku rada terganggu, jadi baru bisa upload. Aku minta maaf kalau misalnya suara aku masih agak-agak bindang dan serak karena memang belum pulih banget. Oh iya teman-teman, sebenarnya aku dari bulan kemarin sampai saat ini itu masih ada titik magernya buat bikin budgeting. Gak tahu kenapa tiba-tiba semangat aku tuh lagi down gitu ya. Tapi aku tetap berusaha buat bikin budgeting kayak gini. Karena kalau nggak dibikin budgeting kayak gini, aku malas enaknya buat pakai uang. Yang artinya nanti awal bulan aku pasti udah kesulitan buat cari dana gitu. Teman-teman, sebenarnya untuk budgeting ini bukan berarti dana kita akan aman-aman aja ya, tapi di sini tuh kita diajarkan untuk mengetahui nih porsian kita tuh setiap bulannya berapa gitu loh. Jadi, kita tuh bisa tahu dan estimasi dana kedepannya itu lebih mudah. Dan dari bulan kemarin aku benar-benar lagi boncos banget karena memang mungkin kemarin itu aku lagi banyak banget pengeluaran, tapi alhamdulillah dana tetap aman sampai akhir bulan dan cukup ya alhamdulillahnya. Oh ya teman-teman, aku mau ingatin teman-teman untuk selalu jaga kesehatan ya, karena dari bulan kemarin tuh banyak banget yang sakit, mungkin karena pengaruh cuaca juga. Dan juga di daerahku lagi musim hujan, jadi setiap hari itu pasti hujan. Nah di daerah teman-teman semua gimana? Musim hujan kah atau musim kemarau? Yang penting tetap jaga kesehatan ya, mulai dari pola pikir, badan, jiwa dan raga kita juga harus sehat. Yang paling penting keuangan juga harus sehat ya teman-teman, makanya yuk kita budgeting dari sekarang. Ini aku udah selesai bikin covernya. Nah, di sini aku untuk income aku kosongin ya. Ada suami dan istri. Mungkin buat teman-teman yang udah lihat budgeting aku di sebelumnya, udah tahu penghasilan aku sebulan itu berapa. Penghasilan suami aku juga nggak jauh-jauh dari penghasilan aku segitu. Nggak lupa di sini aku terus kewajiban dulu, ada orang tua dan ada sedekah. Nah, untuk mertua itu kemarin udah dikasih sama suami, jadi di sini nggak aku tulis ya. Karena kemarin suami juga udah ambil dari gaji, jadi suami yang kasih langsung ke ibu mertua. Kalau untuk sedekah di sini aku kosongin. Sebenarnya untuk sedekah ini luas ya teman-teman. Bisa ke orang tua, bisa ke saudara atau kerabat. Di sini ada tabungan untuk rumah dan dana darurat. Kalau untuk rumah masih aku kosongin ya karena kemarin ada tambahan dana dari gaji suami. Jadi aku masih mikir-mikir berapa dana yang mau aku sisihkan untuk tabungan rumah. Terakhir ada dana darurat 200.000. Dan untuk sinking fund di sini aku ada 5 kategori. Yang pertama pajak motor 50.000, quality time 50.000, dan gift 100.000. Ini tuh hadiah yang nantinya bakalan aku kasih untuk saudara atau apapun itu. Yang penting aku siapin dulu dananya. Dan ada savings challenge 100.000 dan kondangan 100.000. Oke, lanjut aku garisin biar rapi, biar tertata dan enak dilihatnya. Padahal maweh cuma digarisin kayak gini aja. Yang penting mah rapih, enak dilihat gitu ya, walaupun nggak bagus-bagus amat. Untuk sinking fund ini aku ganti-gantiannya teman-teman, nggak selalu diisi, jadi seada dananya aja baru kita isi gitu. Next kita beralih ke kebutuhan. Di sini kebutuhan aku juga nggak terlalu banyak sih. Kalau menurut aku mah ya masih sama kayak yang bulan kemarin. Nggak ada perubahan, mungkin ada sedikit tambahan aja di kategori tunai. Sebetulnya untuk buat budgeting ini aku agak ngedown dikit ya kalau misalnya ada komentar-komentar yang negatif gitu. Dan memang budgeting ini sebenarnya agak sensitif buat orang yang pikirannya tuh masih tertutup gitu.
dan selalu berpikiran negatif. Tapi kalau misalnya orangnya tuh berpikiran positif, pasti mereka ambil yang baik-baiknya aja gitu. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai buat tulisan kebutuhan mandiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa untuk memanjakan penglihatan para netizen yang nonton video aku. Oh ya teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah setia buat nonton terus konten budgeting aku. Aku sih berharap semoga apa yang aku tulis ini bisa memotivasi teman-teman semua. Dan aku selalu seneng banget bacain komentar dari teman-teman, apalagi komentar yang membangun semangat aku. Itu bikin aku termotivasi lebih maju lagi supaya aku tuh semangat gitu ya. Dan komentar yang mengandung doa-doa itu ya selalu aku aminkan, karena apa sih yang kita cari gitu ya. Kalau doa dari manusia kan insya Allah teh dijabah sama Allah gitu. Dan insya Allah semuanya berbalik kepada kalian gitu. Oke, aku tulis di sini untuk yang kategori pengeluaran tunai. Yang pertama, grocery. Ini tuh untuk belanja bulanan atau kebutuhan. Di sini aku tulis sebanyak 500.000 karena memang bulan ini aku lagi banyak banget kebutuhan. Karena stok perdapuran dan pencucian sudah pada habis. Jadi makanya aku agak sedikit naikin dananya. Yang kedua ada makan atau untuk masak. Di sini aku tulis 500.000 karena memang ini buat aku sama suami, paling belanja buat bikin bekal suami aja gitu sama aku. Jadi di 500.000 cukup lah ya. Yang ketiga ada transport atau BBM, nggak berubah, masih 150.000. Dan untuk kuota 50.000. Lanjut ada biaya wifi 100.000. Pasti kalian bertanya-tanya. Sebelum kalian bertanya-tanya, aku mau jawab duluan ya. Jadi kenapa wifi cuma 100.000? Di sini aku patungan sama kakak-kakak ipar aku buat bayar wifi. Jadi cuma 100.000 sebulan. Ada gas dan sampah masih di angka 50.000. Ya karena memang segitu kuota gas dan sampah aku setiap bulan. Lanjut untuk uang pegangan istri 500.000 dan suami 600.000. Terus ada servis motor 100.000 karena bulan ini aku harus udah ganti oli ya teman-teman. Lanjut ke jajan 200.000. Ini untuk aku dan suami kalau misalnya lagi pengen jajan atau ngemil-ngemil. Lanjut ke biaya yang ditransfer ya teman-teman, seperti listrik dan skincare. Untuk listrik masih tetap di angka 300, tapi biasanya selalu boncos. Kadang aku bisa isi sampai 400.000. Nah sisanya itu ditambahin sama kakak ipar. Nah jadi kita juga ada patungan ya, tapi untuk listrik di sini aku catahin 300.000. Untuk skincare 300.000 juga karena aku berdua sama suami, jadi lumayan besar lah ya. Gak apa-apa deh buat muka sendiri mah gitu ya, yang penting dananya mencukupi. Lanjut digaris-garisin lagi biar rapi dan biar enak dilihat. Nah teman-teman, setiap kebutuhan dan keperluan masing-masing rumah tangga itu beda-beda ya. Nggak semuanya apa yang aku tulis bisa kalian jadikan patokan. Cukup diikuti metodenya aja ya. Dan penghasilan setiap rumah tangga itu beda-beda. Intinya kita jangan membandingkan penghasilan kita dengan orang lain, karena sudah pasti porsinya akan berbeda. Dan gak baik juga ya membanding-bandingkan rezeki yang kita terima dengan rezeki orang lain, karena kita gak pernah tahu kesulitan apa yang orang lain itu rasakan tanpa mereka beritahu gitu loh. Nah yang satunya udah aku warnain bunganya tapi nggak ke-record, jadi langsung aku warnain yang sebelahnya aja. Nah teman-teman, untuk budgeting ini nggak cuma yang gajinya bulanan aja ya, untuk yang harian juga tetap bisa, tapi disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing. Begitupun dengan aku, untuk income juga aku nggak tetap, karena kan kadang suami juga kerjanya masih baru, dan kadang juga nggak tetap gitu, jadi masih berproses lah. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting ada sedikit masukan gitu buat nambah-nambahin kebutuhan. Yang penting kita sabar aja untuk ngejalaninnya. Pasti teman-teman bingung kan ya, ada terbesit pertanyaan mungkin ya,
Terus kalau misalnya pengen beli baju atau beli apapun itu dananya dari mana? Nah, kalau aku sendiri biasanya dari dana gaji. Jadi apa yang aku kelola ini benar-benar gaji yang untuk kebutuhan. Nah, kadang kalau misalnya kayak lagi pengen beli baju atau pengen beli apalah yang sekedar keinginan gitu, ya tergantung kondisi ya. Kalau misalnya ada lebih, aku pakai. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Dan suami aku juga bukan tipe suami yang melarang sih gitu, tapi kan kalau aku lebih mikirin buat kebutuhan 1 bulan ke depannya ya. Kalau misalnya aku langsung beli buat keinginan aku bisa aja. Cuma aku mikir lagi karena aku dan suami dapat gajinya 1 bulan sekali, kan nggak mungkin langsung kita habiskan dalam 1 hari. Sambil gambar, sambil cerita-cerita sedikit yuk. Jadi aku pertama kali mulai budgeting itu sama terinspirasi dari konten kreator juga, yang sampai akhirnya aku mikir, wah kayaknya aku harus kayak gini nih gitu biar aku bisa ngatur keuangan. Karena dulu itu keuangan aku itu masih yang belum stabil gitu loh teman-teman, dan mengandalkan gaji yang aku punya selama sebulan dan pemasukan dari suami setiap hari gitu. Karena dulu tuh suami ngasihnya per hari. Karena waktu itu suami dagang, jadi penghasilan yang dikasih itu nggak tetap gitu. Dan aku tuh dulu ngakalinnya itu tabungan per hari, jadi masih tetap punya simpanan. Dan alhamdulillah semakin berjalannya waktu, suami memutuskan untuk kerja karena ada suatu kondisi dimana ya memang harus kerja gitu loh, harus kerja. Dan alhamdulillah Allah permudah rezekinya, dapat kerjaan dan cuma nganggur selama 1 bulan, tapi nggak lama langsung keluar dari tempat kerjaan itu dan nganggur selama 1 bulan. Dan alhamdulillah Allah langsung buka lagi rezekinya gitu, dan sekarang udah kerja, mudah-mudahan di tempat yang baru lebih nyaman. Untuk impian dan keinginan, semua orang pasti punya impian dan keinginan ya. Tapi kalau misalnya Allah belum berkehendak, sudah pastikan belum bisa tercapai ya. Yang penting kita terus berikhtiar gitu. Walaupun aku bergiat-giat nih buat nabung, buat sesuatu gitu, tapi kalau ternyata Allah belum berkehendak, pasti ya belum akan punya gitu, belum punya. Jadi yang penting kita terus sabar, terus bersyukur, jangan lupa bersedekah dan hidup sederhana. Terlalu menekan keuangan untuk bisa mempunyai tabungan juga nggak baik ya teman-teman, karena kita harus mendahulukan kebutuhan, baru setelah itu tabungan. Apalagi kalau kita punya cicilan, dahulukan cicilan ya. Karena salah satu penghambat kita nggak bisa nabung itu ya cicilan itu loh gitu. Jadi yang tadinya uang itu kita bisa simpan, tapi karena punya cicilan jadi kita pakai untuk bayar cicilan. Tidak apa-apa ya teman-teman, insya Allah apa yang kita terima pasti cukup untuk kebutuhan hidup. Oke, aku udah selesai buat hias budgeting aku. Ini terlalu rame sih ya, tapi lucu lah ya kalau dilihat-lihat mah. Teman-teman, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah setia nonton terus dunia budgeting atau konten budgeting aku. Aku berharap apa yang aku share ini membawa pengaruh positif untuk teman-teman semua. Dan apa yang aku share ini bukan bermaksud untuk pamer atau ria ya, semata-mata hanya ingin sharing saja ke teman-teman semua. Segitu dulu aja video budgeting dari aku. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku sebanyak-banyaknya supaya aku makin semangat lagi untuk upload. Terima kasih. Wassalamualaikum.